Halo semuanya, hari ini aku ada di Balai Panyawangan di Orama, Nusantara, di salah satu museum atau tempat wisata di Purwakarta. Yang pertama ada kapal Majapahit. Ciri-cirinya terbuat dari kayu kuat, kayu jati, ukurannya besar, mampu mengangkut banyak muatan dan pasukan, lalu menggunakan layar dan dayung, memiliki cadik atau penyeimbang. Teknologi maritimnya sudah maju pada masanya. Sejarah kapal Majapahit digunakan pada masa kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai 15. Berfungsi untuk perdagangan, pelayaran antar pulau dan peperangan. Terus menunjukkan bahwa Majapahit adalah kekuatan maritim besar di Nusantara. Yang kedua ada kapal Borobudur. Ciri-ciri kapal Borobudur digambarkan pada relief Candi Borobudur. Berdua berukuran besar dan kokoh. Yang ketiga menggunakan layar ganda atau dua layar. Yang keempat memiliki cadik di kanan dan kiri sebagai penyeimbang. 5. Terbuat dari kayu. 6. Mampu berlayar di laut lepas. 7. Digunakan untuk perdagangan dan pelayaran jarak jauh. Lalu sejarah kapal Borobudur. Yang pertama berasal dari masa kerajaan Mataram kuno abad ke-8 sampai 9 Masehi. 2. Bukti kemajuan teknologi maritim Nusantara. 3. Kapal ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah mahir berlayar. 4. Diperkirakan kapal ini digunakan dalam perdagangan internasional hingga Asia dan Afrika. 5. Atau terakhir, replika kapal Borobudur pernah dibuat dan berhasil berlayar hingga Madagaskar dan Afrika. Yang ketiga ada kapal lancang kuning. Ciri-ciri kapal lancang kuning. Yang pertama yaitu kapal tradisional Melayu. Yang kedua bentuk romping dan panjang. Yang ketiga menggunakan layar segitiga. Yang terakhir dihiasi warna kuning atau simbol kejayaan Melayu. Dan sejarah tentang kapal lancang kuning. Yang pertama digunakan oleh masyarakat Melayu Riau dan sekitarnya. Yang kedua dipakai untuk perdagangan dan pelayaran laut. Yang ketiga menjadi simbol kebesaran budaya Melayu, bahkan dikenal dalam lagu daerah Lancang Kuning. Yang keempat ada kapal Sriwijaya. Ciri-ciri kapal Sriwijaya yaitu berukuran besar dan kuat, terbuat dari kayu tebal, menggunakan layar dan dayung, memiliki cadik sebagai penyeimbang, mampu berlayar di laut lepas, dapat mengangkut barang dan dagangan dan pasukan, cocok untuk pelayaran jarak jauh dan peperangan laut. Sejarah kapal Sriwijaya yaitu yang pertama digunakan pada masa kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Yang kedua berfungsi sebagai kapal dagang dan kapal perang. Yang ketiga mendukung Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar. Yang keempat digunakan untuk menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Yang terakhir menjadi bukti kemajuan ilmu pelayaran dan keperkapalan Nusantara. Adapun yang paling besar di museum yaitu kapal pinisi. Ciri-ciri kapal pinisi yaitu yang pertama kapal layar tradisional khas suku Bugis dan Makassar. 2. Memiliki 2 tiang utama. 3. Menggunakan 7 layar. 4. Terbuat dari kayu, biasanya kayu ulin atau jati. 5. Berukuran besar dan kokoh. 6. Mampu berlayar di laut lepas. 7. Digunakan untuk pengangkutan barang dan penumpang. Lalu sejarah kapal pinisi. Yang pertama dari Sulawesi Selatan. Yang kedua sudah digunakan sejak abad ke-14 Masehi. 3. Dibuat secara tradisional di Bulukumba. 4. Digunakan oleh pelaut Bugis sampai Makassar untuk berdagang antar pulau dan antar negara. Yang terakhir diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia 2017. Paleolitikum atau zaman batu tua, kehidupannya masih nomaden atau berpindah-pindah, masih food gathering atau berburu,
hidupnya masih dalam kelompok kecil. Alat-alat di zaman Paleolitikum ini masih kasar. Adapun beberapa manusia purba seperti Homo sapiens, Homo wajakensis, dan Homo florensis. Zaman Mesolitikum, zaman Batu Tengah, kehidupan sudah mulai semi menetap. Yang laki-laki berburu, sedangkan yang perempuan memasak dan mengurus anak. Adapun manusia di zaman Mesolitikum yaitu Homo sapiens dan Papua melanosoid. Zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda, kehidupannya sudah mulai bercocok tanam, kehidupannya sudah mulai menetap atau sedenter. Adapun manusia di zaman Neolitikum, Homo sapiens dan bangsa Proto-Melayu. Zaman Megalitikum atau zaman Batu Besar sudah mulai mengenal kepercayaan roh nenek moyang atau animisme dan dinamisme. Sudah mulai hidup di kelompok besar. Adapun manusia purba di zaman Megalitikum yaitu Homo sapiens dan Proto-Melayu